Oke guys, kita review dulu ya spare part yang kita pakai di KLX Spectrabus kali ini ya. Ini Spectrabus yang menurut saya ini sudah paling ekstrim ya. Ini paketnya full BRT 68, crankshaftnya juga BRT, klepnya pakai 3631. Itu udah ukuran yang paling besar ya klepnya untuk head BRT ini. Dan ubahan yang kita lakukan, pertama kita harus memperbesar crankcase sebesar 72,2 karena diameter daripada liner yang masuk ke crankcase liner BRT 68 ini adalah 72 ya guys. Diameternya 72 dan di sini sudah saya kasih lubang. Fungsi dari lubang ini adalah karena di sini saya sudah menerapkan sistem semprotan oli yang ke piston ya. Nah, di sini sudah saya buatkan di crankcase-nya. Nah, karena ini habis ya guys, kena bubut, jadi kita masukin baut 10. Jadi yang kita bor itu di lubang bautnya, di baut 10-nya, jadi di besinya ya. Ditembuskan ke arah sana, pakai bor 1 mili. Lalu kemudian untuk jalur yang ke atas kita buat sendiri ya. Kita buat sendiri di sini, tembus ke bawah pakai mata bor 1,5 ya, itu sudah cukup guys. Dan lubang ini berfungsi untuk menembuskan oli yang menyemprot dari crankcase ke piston ya. Nanti akan kita lihat seperti apa cara kerjanya. Yang jelas sistem penyemprot oli ini bekerja dari crankcase menyemprot ke piston guys. Coba diberdirikan. Nah, seperti itu ya. Tuh, jadi bagian yang menghalangi itu kita bor tepat sesuai dengan posisinya supaya tidak terlalu banyak coakan. Jadi kita bor saja supaya nanti semprotan olinya langsung ke piston. Nah, ini penting untuk motor-motor yang sudah cukup ekstrim dan dipakai trabas. Ini cukup membantu guys, jadi nanti pistonnya akan lebih dingin karena pelumasannya lebih bagus ya. Itu saja sih fungsinya. Jadi kalau tidak dipasang ini biasanya motornya cenderung kurang awet guys, apalagi kalau pakai oli yang kualitasnya di bawah standar atau kurang bagus ya. Nah, cara ini sudah efektif saya terapkan di beberapa motor yang digarap seperti ini guys. Oke, lanjut ke part lainnya. Kita pasang krek as dari BRT juga. Ini krek as truk 60,4 ya. Struknya tetap standar dari bawaan BRT, tetapi sudah kita modif ulang di bagian bandulnya supaya lebih berat. Titik jatuhnya menjadi berubah ya. Ini biasanya berguna untuk menambah napas motor yang lebih panjang di RPM tinggi khususnya. Jadi napasnya itu cukup panjang biasanya. Jadi pada saat melibas tanjakan itu napasnya tidak habis ya. Kalau tidak diubah dengan seperti ini biasanya powernya enak tetapi napasnya itu kadang habis guys. Jadi torsi atasnya kurang. Ya, hasil percobaan ya kita buat modif sendiri seperti ini, gak masalah ya. Yang penting spare part BRT itu tangguh ya guys, jadi tidak mudah melintir. Dan kalau kita modif ulang atau modif sedikit-sedikit sesuai kebutuhan, itu akan menjadi lebih bagus tentunya. Oke, itu untuk crankshaftnya. Lanjut ke bagian headnya. Nah, ini untuk piston 68 ukuran paling besar itu adalah 3631 ya. Kubahnya betap. Ini klepnya BRT tetapi sudah kita bubut, dibuat lebih ringan guys, karena saya merasa bobot klepnya itu terlalu berat ya, karena memang tebal. Jadi kita kurangi lagi ya dengan cara dibubut payung klepnya, tetapi tidak terlalu tipis mengingat ini motor yang butuh durability yang bagus untuk dipakai trabas. Dan mungkin harus dibuat seawet mungkin ya. Jadi kita hanya membuatnya
tidak terlalu ekstrim. Ini kemarin total beratnya itu yang in dari 36 gram 1 gram ya, jadi 31 setelah selesai modif. Untuk bagian X-nya dari 31 gram menjadi 27. Saya rasa cukup ya. Untuk rocker arm pakai BRT juga. Berikut per klep dan retainernya. Makan as ini seri BRT, seri R ya. Tapi kita sudah gugut ulang nih. Bagian-bagian yang tebalnya dibuat lebih ramping. Tujuannya pertama mengurangi bobot daripada M itu sendiri supaya tidak terlalu berat ya. Ini cukup membantu menambah efisiensi mekanis tentunya. Piston ini BRT forging ya. Piston BRT 68 sudah disesuaikan bubutannya dengan head yang akan kita pakai. Ini piston yang terbaru ya, semi cebol, agak pendek sedikit. Nah, gini akan kita sedikit peringan lagi nanti di bagian sini nih. Yang ada logo BRT-nya itu masih sangat tebal, guys. Jadi kita akan kurangi guna mengurangi bobot dari piston ini. Ya, itu sah-sah saja, guys. Jadi kita harus mencari efisiensi sebagus mungkin ya, dengan cara memodif ulang. Tetapi harus dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai nanti kita merusak daya tahannya sehingga nantinya motornya tidak awet. Itu saja. Nah, karburatornya kita pakai yang 32, ini sudah lama ya. Kita akan pakai lagi. Untuk intake kemarin itu portingnya belum lurus ya. Sekarang sudah kita luruskan dengan cara menggeser lubang baut di intake-nya, guys. Jadi lubang bautnya itu digeser, dicoak ya, sehingga porting dan intake-nya itu bertemu lurus ya. Jadi tidak ada turbulence nantinya. Oke, mungkin itu saja untuk bagian engine yang akan kita terapkan di motor ini, guys. Kita akan lanjut ke proses perakitan. Dan mengenai hasil nanti akan coba saya tampilkan ya. Mungkin akan disertai dengan test ride-nya. Nanti ada joki yang mau mencoba ya, seperti apa rasanya motor full BRT spek Trabas. Nah, biasanya motor atau spek ini dipakai untuk balap ya, tetapi tidak masalah. Kita hanya menyeting di masalah kompresinya saja. Di kompresinya dibuat lebih aman, tidak terlalu tinggi untuk mengejar daya tahan. Itu saja sih. Untuk bagian-bagian atau partnya antara motor balap dan motor Trabas itu dipastikan sama ya. Kalau pakai BRT barangnya sama, tetapi racikan atau settingnya saja yang berbeda. Oke guys, sekian dulu. Nanti disambung ke sesi test ride-nya, guys. Terima kasih.